Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naufal Afif, SAMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai kewajiban lancar dan kontingensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trianda Pratiwi, NPM 20.0102.0049 dari kelas Akuntansi B. Dan teman saya yaitu Nahdiatul Aisyah dengan NPM 20.0102.0033 dari kelas Akuntansi B. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang kewajiban lancar, kontingensi, lalu ada penyajian dan analisis dari kewajiban lancar. Oke, pada bagian yang pertama yaitu ada kewajiban lancar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kewajiban lancar atau kewajiban, di mana kewajiban sendiri yaitu adalah kemungkinan pengorbanan di masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Selanjutnya yaitu kewajiban lancar, yaitu adalah kewajiban yang likuiditasnya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar ataupun penciptaan kewajiban lancar yang lainnya. Next, yaitu kita akan membahas mengenai 10 jenis-jenis dari kewajiban lancar. Oke, yang pertama yaitu ada utang usaha, yang kedua ada wesel bayar, yang ketiga ada jatuh tempo berjalan utang, berjalan jangka panjang, lalu yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang didanai kembali. Yang kelima yaitu ada utang dividen, yang keenam ada utang muka atau uang muka dan deposito pelanggan. Yang ketujuh yaitu ada pendapatan diterima di muka, dan yang kedelapan ada hutang pajak penjualan. Lalu yang kesembilan ada hutang pajak penghasilan, dan yang terakhir yaitu ada kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. 1. Utang usaha. Utang usaha yaitu saldo terutang atas pembelian barang-barang, supplies atau jasa yang dibeli pada akun terbuka. Utang usaha dicatat atas dasar bruto atau neto. Penilaian utang usaha didasarkan pada jumlah yang tertera dalam faktur. 2. Wesel bayar. Wesel bayar yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel bayar dibagi menjadi dua. 1. Penerbitan wesel dengan bunga dan penerbitan wesel tanpa bunga. Untuk wesel bayar tanpa bunga, perbedaan antara preset volume wesel, nilai perolehan dicatat sebagai diskonto dalam wesel bayar. Diskonto dialokasikan ke biaya bunga selama umur atau periode wesel bayar. 3. Jatuh tempo berjalan utang jangka panjang. Bagian atau porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode fiskal berikutnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Utang jangka panjang tidak boleh disajikan sebagai kewajiban lancar apabila 1. Digantikan oleh aset yang tidak diklasifikasikan sebagai aset atau aktiva lancar. 2. Didanai kembali dengan menerbitkan utang baru. 3. Dapat dikonversi menjadi modal saham. 4. Kewajiban jangka pendek yang didanai kembali. Utang jangka pendek harus dikeluarkan dari kewajiban lancar jika 1. Utang didanai kembali menggunakan dasar utang jangka panjang. 2. Entitas menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan pendanaan kembali. 5. Utang dividen.
Utang dividen yaitu jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil dari orientasi dewan direksi. Utang dividen tunai adalah 1. Terutang kepada para pemegang saham, 2. Dideklarasikan oleh dewan direksi, 3. Dividen saham bukan kewajiban. 6. Uang muka dan deposito pelanggan. Kewajiban lancar perusahaan dapat mencakup deposito kas yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. 7. Pendapatan diterima di muka. Perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima di muka sebelum barang atau jasa dikirimkan. 1. Ketika uang muka diterima, kas didebit, dan akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka dikredit. 2. Ketika pendapatan diterima, akun pendapatan diterima di muka didebit, dan akun pendapatan yang diterima dikredit. 8. Hutang pajak penjualan. Akun hutang pajak penjualan harus merefleksikan kewajiban untuk pajak penjualan yang terhutang kepada berbagai lembaga pemerintah. Terkadang penagihan pajak penjualan yang dikreditkan ke akun kewajiban tidak sama dengan kewajiban yang dihitung oleh rumus pemerintah, sehingga harus membuat penyesuaian atas akun kewajiban dengan mengakui keuntungan atau kerugian atas penagihan pajak penjualan. 9. Hutang pajak penghasilan. Hutang pajak atas laba perusahaan seperti yang dihitung per SPT, pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Tidak seperti perseorangan, perusahaan perseorangan, atau persekutuan yang bukan merupakan entitas kena pajak. 10. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan terdiri dari 1. Gaji atau upah yang terutang kepada karyawan pada akhir periode akuntansi. 2. Pemotongan gaji. 3. Absen yang dikompensasi. 4. Bonus. Oke, selanjutnya pada pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua yaitu tentang kontingensi. Next. Kontingensi. Kontingensi adalah sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian keadaan yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau keuntungan kontingensi atau kerugian untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Next, yaitu ada keuntungan kontingensi, di mana klaim atau hak untuk menerima aktiva atau memiliki kewajiban yang menurun yang keberadaannya itu tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi lebih sah. Contohnya yaitu ada penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Lalu yang kedua contohnya yaitu ada kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Nah, untuk keuntungan kontingensi sendiri itu tidak dapat diakrualkan. Next, yaitu mengenai kerugian dari kontingensi. Kerugian kontingensi itu melibatkan beberapa situasi yang kemungkinan merugikan yang tergantung pada beberapa peristiwa di masa yang akan datang. Kemungkinan terjadinya dari peristiwa mungkin itu bersifat ada kemungkinan kecil yang mengarah kepada remote. Yang kemudian kedua yaitu cukup mungkin atau lebih dari remote tetapi kurang dari likely. Yang ketiga yaitu kemungkinan besar atau probable atau likely. Kerugian kontingensi akrual. Kerugian yang diestimasi dari kerugian kontingensi diakrualkan sebagai kewajiban jika 1. Adalah kemungkinan besar bahwa suatu kewajiban telah terjadi. 2. Jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak.
Interpretasi terhadap istilah ini sering didasarkan pada opini pengacara. Lalu, terdapat beberapa kerugian dari kontingensi. Yang pertama, yaitu ada perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan. Yang kedua, yaitu ada biaya jaminan dan garansi. Yang ketiga, yaitu ada premi dan kupon. Dan yang terakhir, yaitu ada kewajiban dari lingkungan. Selanjutnya, yaitu pada bahasan bagian yang ketiga, yaitu tentang penyajian dan analisis. Yang pertama, yaitu ada penyajian dari kewajiban lancar, di mana kewajiban lancar itu biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan dan pada nilai penuh jatuh temponya. Kemudian, jika terdapat pengecualian penting apabila kewajiban yang jatuh tempo saat ini harus dibayar dari aktiva yang diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Yang kedua, yaitu ada penyajian kontingensi, di mana perusahaan itu mencatat kerugian kontingensi dan kewajiban jika kerugian adalah mungkin dan dapat diestimasi. Akan tetapi, jika kerugiannya itu dapat mungkin atau diestimasi dari keduanya, maka kemungkinan paling tidak mungkin yang layak bahwa suatu kewajiban itu telah dilakukan dan akhirnya dapat diperlukan dalam catatan seperti sifat kontingensinya, lalu ada estimasi mengenai kemungkinan dari kerugian atau rentan kerugian dari pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis dari kewajiban lancar sendiri, di mana analisis penggunaan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas terhadap kewajiban lancar serta perputaran untuk piutang dan persediaan untuk menilai dari sebuah likuiditas atau hutang sendiri. Kemudian terdapat dua rasio lainnya yang digunakan untuk menguji dari likuiditas sendiri, yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio cepat atau acid test ratio. Untuk rumus dari rasio lancar atau current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian untuk rasio cepat atau rumus dari rasio cepat sendiri atau acid test ratio yaitu di mana kas ditambah investasi jangka pendek ditambah dengan piutang bersih dibagi dengan kewajiban lancar. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.